Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan, dan kesempatan sehingga kita semuanya bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah sehingga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa selalu belajar menjadi hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin ya. Dan ini adalah pertemuan kedua, masih membahas tentang bab memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar. Sebelum itu, mari kita mulai dengan baca Fatihah. Semoga awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatta akhirah ala dinnya kullin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingat kemarin pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang pengertian dari hadis, sunnah, asar, dan khobar. Semoga dengan kita belajar bab mengenai memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar ini, kita semuanya dapat membedakan, menjelaskan, dan mengidentifikasi persamaan antara hadis, sunnah, asar, dan khobar, sehingga kita semuanya bisa lebih mendalami tentang bagaimana kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan pertemuan kita pada kali ini. Nah, kita akan membahas tentang persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian antara hadis, sunnah, khobar, dan asar, sedikit banyak pasti kita memahami apa persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, keempat hal ini itu adalah muradif atau sama. Dianggap sama kenapa? Dianggap sama karena keempat hal ini sama-sama disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, akan tetapi sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dengan hadis. Membedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Nah, ini sebagian ulama mengartikan demikian. Sedangkan membedakan antara pengertian hadis dengan sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya.
Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara sunnah dengan hadis persamaannya adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber pada Rasulullah SAW. Oke, dari sini paham ya antara persamaan antara hadis, sunnah, khobar dan asar. Oke, selanjutnya. Nah, tugas kedua untuk bab ini, ya. Tugas kedua untuk bab ini adalah membuat 10 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian difoto dan dikirimkan ke link yang sudah saya bagikan. Ya, difoto dan dikirim melalui link yang telah saya bagikan. Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah setelah kita bahas persamaan antara hadis, sunnah, khobar dan asar, maka kita selanjutnya membahas tentang perbedaan antara hadis, sunnah, khobar dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah itu lebih luas dari hadis. Sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, titik berat sunnah itu adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Ini khobar. Maka khobar itu lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan asar itu lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini dari sini paham ya perbedaan antara hadis, sunnah, khobar dan asar. Lalu pada bab ini juga kita akan bahas tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis ini dibedakan menjadi 4, yaitu perbedaan dari segi bahasa dan makna, perbedaan dari segi periwayatan, perbedaan dari segi kemukjizatan, dan perbedaan dari segi membacanya. Yang pertama adalah perbedaan dari segi bahasa dan makna. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, bahasa dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran bahasa dan maknanya langsung dari Allah, kalau hadis bahasa dan maknanya dari Nabi. Ini perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, tidak boleh. Al-Quran harus dibaca apa adanya seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi yang berbeda karena menghilangkan unsur kemukjizatan. Ini ya.
menghilangkan unsur kemukjizatan. Sedangkan hadis itu boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafadz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Ini ya. Kalau Al-Quran itu tidak boleh, kalau hadis boleh diucapkan dengan redaksi atau lafadz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Yang ketiga, perbedaan dari segi kemukjizatan. Al-Quran sudah jelas, lafadz dan maknanya adalah mukjizat. Sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Yang terakhir adalah perbedaan dari segi membacanya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ini Al-Quran. Sedangkan hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah, karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Maka hadis itu akan bernilai ibadah ketika belajar hadis. Seperti pada sekarang ini kita belajar hadis, maka kita ini dinilai sebagai ibadah karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Kalau Al-Quran itu bernilai ibadah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Tak boleh setelah baca surat Fatihah langsung baca hadis. Tidak boleh. Ya, ini. Ya, sudah paham semuanya ya. Nah, maka diharapkan kita semuanya ketika setelah belajar tentang perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar, pengertiannya, persamaannya, maka kita diharapkan berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Seseorang yang berpegang teguh, seseorang yang telah mempelajari tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar dengan memahami empat hal tersebut, maka memiliki sikap yang mempelajari hadis dan hal-hal yang terkait dengan bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan, sehingga bagi umat Islam hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu rasa ingin tahu tentang hadis harus ditumbuh kembangkan. Ini adalah sikap orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Rasa ingin tahu harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Karena mempelajari hadis itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa memperkokoh iman kita sebagai umat muslim, sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Mempelajari hadis itu mendatangkan banyak manfaat. Maka oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca. Baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah, kegiatan gemar membaca itu baik untuk kita. Ini. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah para ulama hadis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu ya, kita tahu mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Kitab-kitab karya mereka masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu. Nah, hal ini tentunya dapat membangkitkan kita untuk bagaimana kita menghargai karya-karya mereka. Dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ini adalah yang diharapkan. Kenapa kok kita mempelajari tentang bab ini, gitu kan? Ya, maka kita harus membangkitkan semangat untuk rasa ingin tahu tentang hadis, tentang sunnah, tentang khobar, tentang asar.
sehingga kita bisa lebih mendalami tentang agama kita, dan kita terdorong untuk mencontoh para ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka menghasilkan karya-karya yang sangat monumental, kan? Ini. Maka pada akhirnya saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.